Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Yang akan kita bahas untuk hari ini dengan pembahasan yang tak kalah menarik teman-temanku semuanya, yaitu datangnya dari Liga Spanyol tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dengan pembahasan yang akan kita bahas yaitu adalah cetak gol ke gawang Racing Thunders. Ferran Torres siap cetak lebih banyak gol bagi Barcelona. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa, jika pembahasan ini menarik silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dari beberapa informasi berita olahraga ya teman-temanku semuanya, bahwa sebuah harapan yang telah diungkapkan oleh Ferran Torres seusai pertandingan melawan Racing Santander tersebut tentunya teman-teman ya, yaitu pada dini hari tadi ya tentunya, yaitu adalah penyerang Barcelona itu bertekad ya untuk menciptakan lebih banyak gol untuk tim asal Catalunya tersebut. Barcelona baru saja berhadapan dengan Racing Santander tersebut pada ajang Copa del Rey 2025-2026. Yaitu pada laga itu Blaugrana berhasil menang dengan skor 0-2 berkat gol Ferran Torres dan Lamine Yamal di babak kedua. Yaitu gol tersebut membuat pundi-pundi gol Ferran Torres kian banyak tentunya, dan kian total sudah mengemas total 15 gol dan 26 penampilan untuk Barcelona pada musim ini. Dan untuk Torres sendiri bahagia telah menambahkan catatan gol untuk Barcelona, dan ia juga berjanji akan bekerja keras dan mencetak lebih banyak gol untuk tim besutan Hansi Flick tersebut. Ingin cetak banyak gol. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya, bahwa seusai laga tersebut, Torres sangat senang bisa menambahkan pundi-pundi gol di laga melawan Racing Santander tersebut pada hari tadi. Yaitu untuk sang penyerang besutan, bahwa ia juga bertekad juga tentang akan mencetak gol lebih banyak agar bisa membantu Barcelona meraih sesuatu yang spesial di akhir musim nanti. Saya akan terus mencoba untuk mencetak banyak gol mungkin gol itu untuk Barcelona. Tujuan saya hanya satu, yaitu membantu tim dan juga manajer untuk meraih kemenangan, buka Torres sendiri teman-teman. Yakin bisa berkontribusi besar. Yaitu lebih lanjut sendiri untuk Ferran Torres sendiri, yaitu optimis ya bahwa ia bisa mencetak gol lebih banyak gol bagi Barcelona, dan ia juga merasa kondisinya jelang pada musim ini sangatlah prima dan ia siap memberikan lebih banyak kontribusi bagi El Blaugrana tersebut. Itu saya tahu ya teman-teman ya, saya tahu bahwa pada musim ini jadi musim yang berbeda bagi saya, dan saya ketimbang ya berbeda bagi saya ketimbang pada musim-musim yang sebelumnya. Saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi striker Barcelona, sambung Torres sendiri teman-teman. Dan saya bilang ya, saya punya kepercayaan diri yang tinggi dan saya siap untuk tetap dipercaya menjadi starter di lini serang Barcelona, pungkas sang pemain tersebut. Laga Barcelona berikutnya, yaitu seusai mengalahkan Racing Santander, Barcelona ditunggu laga berat di akhir pekan, yaitu mereka akan bertandang ke markas Spanyol, yaitu Real Sociedad, dan juga mereka menargetkan kemenangan agar bisa tetap bergeger ya teman-teman ya, atau bertengger ya, lebih tepatnya bertengger di puncak klasemen La Liga tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua untuk hari ini, yaitu dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini tentunya teman-teman. Dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Pembahasan yang akan kita bahas untuk yang berikutnya yaitu adalah saat Real Madrid terpuruk, Mbappe malah cedera dan dipastikan absen lawan Levante.
Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Real Madrid sedang berada dalam situasi yang sulit setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Barcelona di final Super Copa de Espanya. Kekalahan tersebut bukan sekedar kehilangan trofi, tetapi juga pemicu perubahan besar di tubuh Los Blancos tersebut. Yaitu belum sempat sengit, Madrid kembali terpukul di ajang Copa del Rey dan mereka secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Albacete tentunya, yaitu untuk hasil yang memperparah krisis performa tim tersebut. Yaitu dua kegagalan tersebut dalam waktu yang sepekan membuat suasana di Santiago Bernabeu memanas, tekanan semakin besar. Hasil buruk itu datang di tengah pergantian pelatih yang belum membawa dampak yang positif tentunya, dan kini Madrid harus mengalihkan fokus ke La Liga. Namun ya, untuk persiapan untuk menghadapi Levante justru terganggu oleh kabar buruk lainnya yang datang dari ruang perawatan. Mbappe cedera, Madrid kehilangan andalan. Yaitu Kylian Mbappe sendiri dipastikan tidak bisa tampil saat Real Madrid menghadapi Levante akhir pekan ini tentunya teman-teman. Yaitu cedera lutut kirinya yang dialaminya kembali kambuh dan membuat kemungkinan sang bintang turun dari laga kompetitif. Dan untuk kabar ini juga mempertambah panjangnya daftar Madrid ya, atau masalah Madrid di tengah terpuruknya. Untuk Mbappe sendiri menjadi tumpuan utama pada lini utama dan absensinya jelas mengurangi daya gedor tim itu sendiri. Menurut berita olahraga juga bahwa kondisi Mbappe sebenarnya mulai membaik, namun ya tim medis menilai ia masih belum siap untuk bermain di level tertinggi tersebut ya. Namun pada saat laporan tersebut telah menyebutkan bahwa Mbappe masih belum dalam kondisi untuk diturunkan, dan keputusan ini diambil ya untuk mencegah resiko yang lebih parah dalam jangka panjang, ujarnya teman-teman. Dan Real Madrid akan bertemu Levante yaitu adalah pada tanggal 17 Januari 2026 jam 8 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Arbeloa pusing jelang laga kontra Levante. Yaitu cedera Mbappe sendiri ya membuat Alvaro Arbeloa yaitu menghadapi tantangan yang besar juga tentunya teman-temanku semuanya, yaitu pada laga pertamanya yaitu sebagai pelatih interim juga dan tanpa striker utama ya. Optimis ya tentunya adalah opsi ya taktik Madrid itu menjadi jauh lebih terbatas juga. Dan untuk pertandingan melawan Levante ini juga memiliki arti krusial bagi Madrid pada laga ini, bukan sekedar partai pada liga yang biasanya, tetapi ujian untuk membuktikan bahwa bahwa musim mereka belum sepenuhnya runtuh. Dan untuk situasi ini yang rumit adalah Arbeloa juga harus ketinggalan beberapa pemain kunci lainnya, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, dan Antonio Rudiger yang turut absen akibat cedera tentunya teman-teman. Yaitu dengan skuad yang pincang juga dan tekanan yang besar, langsung juga mengarahkan ke Arbeloa tanpa ancaman gol Mbappe, dan ia juga dituntut untuk menentukan solusi cepat untuk membangkitkan tim yang tengah terpuruk. Untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga ya, tentunya dengan pembahasan yang tak kalah menarik juga tentunya di akhir segmen video kita untuk hari ini teman-teman. Yaitu dikabarkan ya untuk di akhir informasi video kita untuk hari ini juga, yaitu adalah dikabarkan bisa balik dari Lyon ke Madrid. Ini respon Endrick. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa ya kepindahan Endrick dari Real Madrid ke Lyon juga terjadi di tengah fase sulit dalam karir mudanya. Yaitu penyerang asal Brazil itu memilih meninggalkan Bernabeu demi mendapatkan menit bermain yang lebih kontens tentunya. Yaitu status peminjamannya ke Lyon diambil pada awal musim transfer Januari ini. Langkah tersebut menjadi sorotan karena Endrick sejatinya diproyeksi sebagai aset masa depan Los Blancos.
Yaitu awal perjalanannya di Prancis ya langsung mencuri perhatian publik juga, dan Endrick juga telah mencetak gol penentu kemenangan pada debut bersama Lyon. Yaitu pada saat bersamaan situasi Real Madrid justru bergejolak. Kepergian dari Xabi Alonso dari kursi kepelatihan Bernabeu memicu sebuah spekulasi tentang masa depan para pemain pinjaman termasuk Endrick, cedera dan kebutuhan menit bermain. Yaitu adalah kepindahan dari Endrick sendiri ke Lyon, yaitu lahir dari sebuah kebutuhan yang mendesak pada fase perkembangan karirnya. Cedera panjang membuat kehilangan ritme dan peluang tanpa reguler di Real Madrid, dan pada periode pemulihan itu berdampak besar baik secara fisik maupun mental, dan Endrick bahkan harus melewati Piala Dunia antar klub di Amerika akibat kondisi tersebut. Dan untuk situasi ini juga membuatnya telah menyadari pentingnya jam terbang di level tertinggi tersebut, dan bermain secara konsisten dinilai krusial agar bisa kembali ke performa terbaiknya, teman-teman. Dan untuk dalam karirnya di sendiri ya, itu harus untuk mempengaruhi bahwa waktu sangatlah berharga, dan kata Endrick ya kepada informasi berita olahraga juga saat ini kita baru saja memulai dan kita perlu berkembang, dan untuk perkembangan kita perlu pemulihan dari cedera dan semua persiapan untuk kembali bermain membuat saya absen selama berbulan-bulan, dan saya tahu akan sulit untuk mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten di Spanyol, dan bagian tersulit adalah pemulihan. Dan untuk respon soal isu kembali ke Real Madrid, teman-teman, ya ini bisa rumor juga tentunya. Untuk Lyon sendiri dipilih Endrick ya bukan tanpa pertimbangan yang matang, yaitu adalah klub Prancis itu untuk klub Prancis itu juga memiliki sejarah yang panjang dengan pemain Brazil dan telah menawarkan proyek yang sesuai dengan kebutuhannya saat ini, yaitu adalah peran pelatih dari Paulo Fonseca juga sangat menentukan dalam keputusan tersebut, dan gaya bermain mereka dan teknis yang akan ditawarkan sangat ideal juga dinilai untuk juga memproses kebangkitannya juga, teman-teman. Untuk situasinya tersebut, Real Madrid tak stabil setelah kepergian dari Xabi Alonso, kemudian munculnya sebuah spekulasi baru dan Endrick disebut-sebut bisa dipanggil pulang lebih cepat untuk membantu klub induknya tersebut tentunya, teman-teman. Dan untuk itu, dan saya baru saja sampai di sini ucap memberi tertawa. Saya juga bahkan belum memainkan pertandingan kandang pertama saya, ujarnya, dan itu bukanlah waktu berpikir tentang kembali saat ini, dan saya tidak perlu khawatir tentang apapun kecuali Lyon, tegasnya, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya, teman-teman, ya kita masuk sedikit ya dalam informasi berita olahraga yang tak kalah menarik, yaitu datangnya dari Liga Inggris. Yaitu dengan pembahasan adalah punya aura yang sama dengan Sir Alex, Manchester United disarankan rekrut pelatih yang pernah berjaya di Barcelona ini, teman-teman. Itu pembahasan kita juga ya, teman-teman, ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Manchester United kembali berada di persimpangan jalan bersaat setelah memutuskan perpisahan dengan Ruben Amorim, baik itu dalam sebuah keputusan ini membuat kursi kepelatihan di Old Trafford kembali kosong dan memicu sebuah spekulasi luas, yaitu adalah setan merah tak ingin mengulang kesalahan pada masa lalu dalam menunjukkan nahkoda baru tentunya ya, teman-teman, pada klub ini juga yang telah mengincar sosok yang sangat berpengalaman yang mampu untuk mengembalikan sebuah kestabilan performa tim itu sendiri, yaitu adalah pada musim 2025-2026, yaitu menjadi salah satu titik terendah ya dalam sejarah panjang, yaitu Manchester United, dan target kembali ke kompetensi Eropa membuat pencarian pelatih baru menjadi sangat krusial, yaitu adalah di tengah situasi tersebut satu nama juga menciut perhatian, yaitu adalah mantan untuk pemain Manchester United, yaitu adalah Clay Berson.
telah menyebutkan Luis Enrique sebagai sosok yang paling tepat untuk mengemban tugas berat itu, ujarnya teman-teman. Dukungan Kleberson untuk Luis Enrique ya tentunya ke Old Trafford. Untuk dari Kleberson sendiri juga menilai bahwa Manchester United ya telah membutuhkan pelatih dengan karakter yang kuat dan rekam jejak yang matang juga, dan menurutnya Luis Enrique telah memenuhi syarat dan kriteria tersebut, yaitu pelatih PSG tersebut dianggap mampu bekerja di tengah tekanan yang tinggi, pengalamannya meraih gelar bersama yaitu di Les Paris Saint tentunya menjadi nilai tambahan yang sulit diabaikan. Untuk Kleberson sendiri juga telah menyoroti hubungan dari Enrique sendiri dengan para pemain lainnya, dan ia telah melihat adanya koneksi yang kuat untuk membuatnya, yaitu pemain rela berjuang memaksimalkan di atas lapangan tersebut. Yaitu bagi saya benar-benar ingin ya melihat Luis Enrique di Manchester United, dan bukan hanya sekedar karena ia adalah pelatih hebat, dan ia juga memang ya pelatih hebat, tetapi apa yang saya lihat dengan tim adalah para pemain benar-benar terhubung dengan pelatih dan koneksinya yang sangat bagus, ucapnya ya tentunya teman-teman dari beberapa informasi berita tersebut. Yaitu para pemain suka bermain sesuai keinginan dan mereka ingin bermain seperti itu, dan mereka tidak ingin melakukan yang berbeda tentunya, dan mereka ingin melakukan segalanya untuk klub tetapi juga untuk pelatih ya, sambung dari Kleberson itu sendiri. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Luis Enrique ya disarankan mirip Sir Alex Ferguson. Ya, saya ulangi lagi, yaitu adalah Sir Enrique dinilai mirip Sir Alex Ferguson. Ya, apakah benar akan kita bahas juga tentunya. Itu lebih jauh juga untuk Kleberson sendiri melihat kesamaan antara Luis Enrique dan sosok legendaris Manchester United, yaitu adalah Sir Alex Ferguson, yaitu keduanya dinilai mampu untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan pemain. Yaitu menurut Kleberson sendiri, yaitu Ferguson dulu bukan hanya pelatih tetapi juga figur yang membuatnya pemain ini ingin bekerja keras tanpa ragu. Aura sebuah kepemimpinan itu dianggap masih dibutuhkan Manchester United pada saat ini. Untuk Luis sendiri juga memiliki sebuah karakter yang serupa di ruang ganti dan sesi latihan juga tentunya teman-teman. Dan untuk pendekatannya tersebut yang membuat para pemain terasa terlibat penuh dengan visi sang pelatih tersebut. Dan untuk itu yang harus dimiliki untuk Manchester United bertahun-tahun yang lalu, dan mereka juga memiliki Sir Alex Ferguson tentu saja punya kepribadian sendiri, tetapi ketika Anda pergi ke ruang ganti dan Ferguson akan untuk mengatakan sesuatu saat sesi latihan juga, dan Anda ingin bekerja untuknya, klaimnya teman-teman. Dan ketika Luis Enrique juga melatih sebuah tim, dan saya juga bisa melihat Manchester United perlu berupaya keras untuk mendapatkannya Sir Kleberson tersebut teman-teman. Dan untuk informasi yang berikutnya teman-teman ya, dengan pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kita bahas juga di sesi-sesi akhir ini tentunya teman-teman, yaitu adalah Real Madrid ya. Real Madrid dalam tekanan tapi masih tetap kuat teman-teman ya. Real Madrid dalam tekanan tapi masih tetap kuat ya. Akan kita bahas juga yaitu Real Madrid akan menjamu Levante pada pekan ke-20 La Liga 2025-2026 di Santiago Bernabeu, yaitu pada Liga Spanyol, yaitu pada hari Sabtu ya teman-teman, yaitu 17 Januari 2026 jam 8 malam. Yaitu pertandingan tersebut hadir di tengah tekanan yang besar yang telah menyelimuti tuan rumah setelah kepergian pelatih Alvaro Albero. Setelah perginya pelatih, yaitu adalah Alvaro Arbeloa ya teman-teman ya, Arbeloa yang telah menghadapi ujian penting karena pada laga itu juga menandai kembalinya Kylian Mbappe ke susunan starter.
Situasi tersebut ya tidak banyak untuk mempengaruhi kubu tamu, dan untuk pelatih Levante sendiri telah menegaskan bahwa fokus utama hanya tertuju pada sebuah kesiapan tim sendiri tentunya, ujarnya. Fokus Levante bukan masalah lawan. Yaitu Castro telah menegaskan dirinya tidak tertarik untuk membahas kondisi internal lawan jelang pertandingan ini, dan ia juga telah mengakui tim akan dihadapi tetap memiliki kualitas yang tinggi. Tetap kuat meski tanpa tekanan. Tetap kuat meski dalam tekanan. Yaitu Castro sendiri juga menolak ya anggapan bahwa pada waktu yang ideal itu untuk menghadapi raksasa Spanyol tersebut, yaitu menurutnya tidak pernah ada pada momen yang benar-benar menguntungkan saat bermain di Bernabeu, teman-temanku semuanya. Itu teman-temanku semuanya adalah beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.